Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas. Dengan Mbah siapa ini Mbak? Saya Mbah Jono. Mbah Jono. Ya, Berapa ini usianya? saya itu 64 tahun Mas. 60 ya Mbak. Coba boleh lihat gelarnya? Ya benar Mbah Jono ya Mbak ya. Ya. Mbah, perkenalkan Mbah, nama saya Nurse Fikri ya Mbah ya. Oh. Bertugas dari jam 1 sampai jam 8 nanti Mbah. Oh iya. Nah, tujuan kedatangan saya kemari mau melakukan pengajian Mbah. Pengajian inkontinensia urin. Itu mbahnya kan di diagnosa ini inkontinensia urin Mbah ya. Jadi sulit atau ngontrol buat sulit untuk mengontrol kandung kemih. Jadi nggak bisa nahan pipis gitu Mbak. Iya. Kan gitu Mbak? Iya benar Mas. Baik Mbak. Ini nanti waktu yang dibutuhkan sekitar 5 sampai 10 menit Mbak. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Mbak? Enggak ada. Enggak ada. Mbaknya mau ke kamar mandi dulu atau enggak? Enggak. Baik Mbak. Langsung aja Mbak. Untuk 3 bulan terakhir ini Mbak, itu Mbak ngalamin itu enggak Mbak? Kebocoran urin, itu urinnya merembes gitu Mbak. Iya, sering Mas. Sering ya? Iya, sering saya itu. Kadang-kadang rembes. Itu saat apa Mbak? Biasanya itu kalau saya itu lagi kayak batuk, bersin, itu Bersin. sering rembes Mas. Pernah nggak Mbak nih saat Mbak ini pengen pipis ke kamar mandi tapi sebelum sampai di kamar mandi itu udah merembes duluan? Enggak. Nggak pernah. Itu sering Mbak kalau batuk terus bersin itu keluar itu merembes sering. Sering Mas. Baik, Mbak, ini kan kuesionernya ada 2 ya Mbak. Ini udah yang pertama udah selesai Mbak. Kita lanjut ya Mbak ya. Ya. Selanjutnya ini kan sering merembes ya Mbak ya. Ya. Nah, kalau di rumah itu pekerjaan rumah itu mempengaruhi nggak Mbak? Tidak mempengaruhi, sangat sedikit mempengaruhi, terus sedang sangat mempengaruhi. Misalnya pekerja rumah itu biasanya mencuci, terus jemur pakaian itu Mas, Mbak, terus berkebun itu mempengaruhi nggak? Ya sedikit sih Mas, soalnya itu kan Sedikit. saya kan maksudnya itu kan masih di sekitaran lingkungan rumah, jadi ya menurut saya sedikit mempengaruhi. Terus kalau untuk rekreasi fisik itu Mbak, misalnya jalan kaki, terus olahraga, kegiatan olahraga gitu Mbak, itu mempengaruhi nggak? Ya mempengaruhi, sangat mempengaruhi ya Mas. Sangat. Soalnya saya itu kan kadang-kadang sering lari-lari jalan-jalan santai gitu, tiba-tiba merembes. Ya saya kan jadinya nggak nyaman, terus kadang malu dilihat sama orang. Sangat mempengaruhi gitu. Berarti suka olahraga Mbaknya? Ya jalan-jalan santai kalau pagi. Sehat ya Mbak ya. Terus untuk hiburan Mbak bisa biasanya itu kalau nonton TV itu, terus film-film gitu sedikit mempengaruhi. Nah, kalau berpergian dengan mobil, bus, selama 30 menit dari rumah itu mempengaruhi nggak? Ada rembes itu Sedang. Ya. Sedang. Ya. Terus kalau kegiatan sosial Mbak, kalau kumpul-kumpul dengan warga sekitar gitu kan? Sedang. Sedang. Cukup sedang mempengaruhi. Nah, itu kan biasanya merembes ya Mbak ya. Nah, itu kan pasti mengganggu kesehatan ya Mbak. Kalau merembes itu Mbak gimana rasanya Mbak? Gugup, depresi atau gimana? Ya gugup Mas. Gugup ya? Ya, kalau itu pas di tempat rame orang ya gugup saya. Sedang ya? Apa sangat gugup ya? Sedang. Sedang. Mas. Nah,
bahkan ini kondisinya sering merembes ya Mbak ya, bisa dikatakan sering merembes. Nah itu Mbak gimana Mbak rasanya, frustasi nggak Mbak dengan keadaan Mbak sekarang? Ya frustasi ya, tapi ya sedikit lah kan. Iya Ya. iya Mbak ya. Baik Mbak, ini pembagian yang kedua sudah selesai Mbak ya. Baik Mbak, tadi kan saya sudah melakukan pengajian kepada Mbak ya Mbak, 2 kuesioner sekaligus. Nah sekarang saya simpulkan ya Mbak ya, dari kuesioner yang pertama tadi yang saya bertanya selama 3 bulan terakhir ini Mbak sering mengalami rembesan atau tidak, itu Mbak sering mengalami kebocoran atau rembesan ketika melakukan aktivitas fisik ya Mbak ya. Tadi yang Mbak sebutkan seperti saat batuk atau bersin ya Mbak ya. Dan untuk kuesioner yang kedua itu rembesannya atau kebocoran itu sangat berpengaruh ketika Mbak melakukan rekreasi. Betul Mbak? Rekreasi fisik, misalnya jalan kaki atau olahraga gitu. Benar. Ya, benar ya Mbak ya. Baik, ini sudah semua Mbak. Mungkin ya sudah cukup sini Mbak. Ini sudah cukup. Kerja sama Mbak sangat bagus ya Mbak ya hari ini. Besok kita ketemu lagi ya Mbak ya. Iya. Besok saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi ini Mbak, rembesan ini Mbak. Oh iya. Melakukan senam gitu. Besok kita Mbak senam. Baik Mbak. Tempatnya di sini Mbak. Gimana? Setuju. Jam segini. Ya boleh. Ya baik. Besok saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi supaya nggak terlalu mengalami kebocoran ya. Oh iya. Baik. Tanya di sini jam segini. Baik, sebelum saya pamit ada yang tanyakan Pak? Enggak ada. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, saya pamit kembali ke ruangan dulu. Mbaknya silakan istirahat ya Mbak ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, saya datang lagi ya Mbak. Oh iya, Mas. Masih ingat dengan saya Mbak? Masih perawat Fikri. Ya. Perkenalan lagi ya Mbak ya. Ya. Nama saya Anas Fikri ya Mbak ya. Bertugas dari jam 1 sampai jam 8 seperti biasa Mbak. Ini dengan Pak Joko kan masih sama ya Mbak ya? Iya, betul. Sudah usianya 60 tahun ya Mbak. Boleh saya persilakan Mbak? Ya, benar ya Mbak ya. Pak Joko, sesuai perjanjian kemarin Mbak, hari ini kita akan melakukan latihan senam Kegel ya Mbak ya. Ya. Fungsinya untuk memperkuat otot panggul bagian bawah. Nah nanti supaya Mbak nggak terlalu sering merembes lagi ya Mbak ya, sebenarnya. Kemudian waktu yang dibutuhkan sekitar 5 sampai 10 menit lah ya Mbak ya. Ya. Sebelumnya yang ditanyakan Mbak? Enggak ada. Nggak ada. Baik Mbak, kalau nggak ada yang ditanyakan, oh ya Mbak silakan buang air kecil dulu. Oh iya. Ya sudah Mbak. Sudah. Sudah, baik Mbak. Mbak ini mau posisinya gimana? Mau tiduran, mau duduk atau mau nyender? Tiduran. Mau tiduran ya. Silakan Mbak tidur nggak apa-apa. Sekarang tiduran. Ya. Nah, dah. Ini tutup Mbak. Baik Mbak. Nanti saya yang pandu ya Mbak ya. Nanti Mbak yang melakukan. Nah, ini latihan namanya senam Kegel Mbak. Dilakukan 3 kali dalam sehari ya Mbak ya. Nah, untuk hari ini kita lakukan 10 sesi aja ya Mbak ya. Itu biasanya kan dilakukan 15 sesi. Iya. Maksud saya biasanya dilakukan 10 sampai 15 kali. Untuk satu sesinya itu 10 detik. Nah, nanti prosedurnya silakan Mbak mengontraksikan, dalam bahasa Mbaknya mungkin mengencangkan ya Mbak ya, mengencangkan otot panggul, maaf Mbak saya pegang otot panggul, sesuai halnya itu menahan kencing Mbak, gitu Mbak ya. Nanti saya akan hitung 1 sampai 10 detik ya Mbak ya, ketika Mbak sudah siap. Nah, untuk efektif itu dilakukan secara teratur ya Mbak ya. Nanti hasilnya bisa dilihat dalam kurun waktu 8 sampai 10 minggu, gitu Mbak. Paham Mbak? Paham. Baik, kita mulai aja Mbak, gimana? Boleh. Baik. Pertama Mbak,
Misalkan mbahnya kencangkan otot panggul ya mbak ya. Ya. Seperti halnya menahan titis mbak. Mm. Udah? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 10. Baik, yang terakhir ya mbak ya. Tadi kan kita udah latihan 14 kali ya mbak ya. Ini yang terakhir 15 kali. Saya hitung ya mbak ya. Udah siap mbak? Ya. Udah? 1, 2, 3, 10. Ya. Nah, ini dilakukan. Nah, tadi kan sudah dilakukan ya mbak 15 kali malah ya mbak ya. Iya. Nggak jadi 10. Satu kalinya itu 10 detik ya mbak satu sesinya ya. Nanti dilakukan rutin ya mbak ya, dengan keluarga, dibantu keluarga atau mandiri, supaya nanti otot panggul bisa cepat, kuat mbak ya, kencang gitu mbak. Nah, mungkin begitu saja mbak. Jangan lupa dilakukan ya mbak secara teratur ya, Iya. supaya nanti bisa cepat sembuh mbak. Mungkin gitu saja. Nih latihan senam kegelnya sudah cukup. Ada yang tanyakan mbak? Nggak ada. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, kerja sama mbak sangat bagus ya mbak hari ini ya. Itu sudah melakukan latihan senam kegel 15 kali ya mbak ya, dalam satu sesinya 10 detik. Nah, bagus sekali mbak ya. Gimana perasaannya mbak? Ya agak lumayan kenceng. Lumayan kenceng ya. Baik mbak, ada yang tanyakan nggak mbak? Nggak ada. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, saya pamit permisi dulu, kembali ke ruangan. Nanti besok dipraktekkan lagi ya mbak ya, 3 kali dalam sehari. Jangan lupa itu mbak ya, supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang efektif. Nah, baik, kalau tidak ada yang tanyakan, saya kembali ke ruangan dulu. Mbak silakan beristirahat mbak. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.